Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, ceria, dan bahagia. Teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Hari ini Ustazah Yuli mau bercerita. Teman-teman sudah siap mengikuti? Siap, alhamdulillah. Ya, teman-teman, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bernyanyi dulu. Ikuti Ustazah. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan di pinggang. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, siap mendengarkan. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini Ustazah akan bercerita. Teman-teman sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Nah, hari ini Ustazah akan bercerita tentang salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Siapakah sahabatnya? Sahabatnya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Teman-teman sudah siap ya? Kita mulai ceritanya. Suatu hari Rasulullah pernah bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu cuma 1 hari. Abu Bakar pun berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar-benar. Maka itu benar tanpa ada ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman sejak beliau masih muda. Ya, dia tahu bahwa Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar Ash-Shiddiq. Teman-teman tahu arti Ash-Shiddiq? Ya, Ash-Shiddiq itu artinya orang yang membenarkan. Ya, Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam. Abu Bakar pun mendakwahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah masuk Islam, Abu Bakar pun sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah ditinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, Abu Bakar menyertainya. Sungguh Abu Bakar itu sahabat yang setia. Banyak sekali budak-budak yang disiksa oleh tuannya karena memeluk Islam. Abu Bakar pun menolong mereka. Abu Bakar membeli mereka dan dibebaskan, termasuk Bilal bin Rabah. Teman-teman pasti pernah mendengar nama Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah itu adalah pengumandang. Bilal bin Rabah adalah pengumandang azan Rasulullah. Saat disiksa tuannya, Abu Bakar pun membeli banyak sekali dengan uang. Akhirnya Bilal pun dilepaskan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar pun masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah. Dia menyingkirkan apa saja yang menghalanginya untuk jalan Rasulullah. Pun bersabar teman-teman. Abu Bakar menahan rasa sakitnya karena Abu Bakar digigit ular. Wah, teman-teman, takut ular?
Wah, takut ya teman-teman, karena binatang yang berbahaya ular itu ya. Pada saat itu Abu Bakar digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya pun menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, terharu dan akhirnya mengobati Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga merasa khawatir teman-teman ketika Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy. Rasulullah pun berkata, la ta'zan innallaha ma'ana, yang artinya janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Rasulullah pun menenangkan Abu Bakar dengan berkata seperti itu ya. Ketika tiba di Madinah, Rasulullah itu disambut dengan baik. Ada sholawat badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Umar pun berkata, demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya. Kenapa seperti itu teman-teman? Ternyata saat Rasulullah menganjurkan bersedekah, Umar menyerahkan setengah hartanya miliknya, setengah harta dari miliknya. Sedangkan apa yang dia lakukan Abu Bakar teman-teman? Abu Bakar menyedekahkan semua hartanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah berbaring sakit, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Baru kali itu ada perintah yang mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar itu adalah orang yang istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu berbata-bata saat menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam, karena beliau menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat. Para sahabat pun sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah. Akhirnya ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah umat Islam yang pertama. Teman-teman yang soleh dan soleha, yuk kita tiru sifat Abu Bakar yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita semua dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang mulia. Demikian cerita dari Ustadzah Yuli. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Yuk kita tutup dengan membaca doa. Ikutin Ustadzah ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. Ayo kawan duduk manis sikapnya berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kita bernyanyi dulu yuk. Ilaliko, sampai berjumpa lagi insya Allah. Ilaliko, sampai berjumpa lagi insya Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah karena Allah.
Cukup sekian dari Usada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.